Pagi dok. Ya, selamat pagi. Dok, aku belakang ini tuh ada keluhan. Aku sering merasa sakit di ulu hati, rasa panas di area dada menuju kerongkongan. Terus kadang kalau misalnya setelah makan itu perut tuh jadi begah dan justru ada rasa mual. Atau kadang justru kalau misalnya nggak makan tetap berasa ada mualnya dan kayak ada cairan yang mau keluar dari kerongkongan agak-agak asam. Itu kenapa ya dok? Ya, kalau berdasarkan gejala yang didengar itu memang mengarah kepada penyakit yang istilahnya namanya GERD ya. Gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit asam lambung di mana dia ada rasanya dari lambung itu dia naik kepada esofagus atau kerongkongan. Nah, dari itu disebabkan oleh kendornya dari klep di antara sambungan dari esofagus dan lambung itu sendiri. Dimana kalau itu terjadi menyebabkan ada nyeri di ulu hati yang menjalar terasa heartburn, rasa berbagai sampai ke atas, disertai dengan rasa begah dan mudah kenyang. Nah, itu penyebabnya sendiri memang biasanya karena pola makan. Bisa jadi karena makanan yang terlalu kenyang, bisa jadi oleh interval makanan yang terlalu panjang, habis puasa lama terus kemudian makan terlalu kenyang. Bisa juga karena makanan yang terlalu pedas dan merangsang asam sekali, pedas sekali, atau terlalu berminyak ya, baik itu gorengan maupun lemak-lemak. Ya, itu penyakit yang istilahnya namanya GERD. Dan juga diharapkan bahwa tidur juga harus cukup dan kemudian kita hindari stresor karena itu juga salah satu faktor pemicu juga. Oh iya, kenapa ya dok kalau misalnya stres itu bisa memicu GERD? Kan maksudnya itu nggak ada hubungannya sama perut atau yang kita konsumsi ya dok? Kalau dari stresor sendiri, dia memang dari secara hormonal dan adrenalin, dia sendiri kan meningkatkan produksi dari asam lambung dan mengurangi defensif dari mukosa dari lambungnya sendiri. Sehingga pada pasien yang terkena gangguan cemas itu sendiri memang terjadi lebih rentan sakit GERD ini. Oh, berarti produksi asam lambung itu nggak cuma karena kita telat makan ya dok ya? Ya, faktor stresor juga menjadi pemicu utama. Oke, terus cara penanganannya seperti apa ya dok ya? Apakah kalau misalkan setiap kita merasa nggak enak atau GERD-nya itu kambuh, terus kan kadang kita minum obat yang untuk GERD ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang bilang kalau nggak boleh minum itu keseringan dok karena takut kecanduan. Itu benar nggak sih dok? Kalau untuk pengobatan GERD sendiri, utamanya pertama kita merubah lifestyle ya, yang seperti saya sebutkan. Jadi kita faktor risikonya kita hindari pola makannya, kita lebih porsinya kecil-kecil tapi lebih sering. Terus kemudian kita merasa dari makan itu lebih plain, lebih tawar, hindari yang terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berminyak. Nah, kemudian apabila dia untuk masih nyeri, kita dapat berikan obat yang namanya golongan proton pump inhibitor atau PPI, yaitu tersedia dengan berbagai jenis nama ya, seperti mulai omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Nah, itu dia dapat diberikan dan umumnya dosis standarnya itu 1-2 kali sehari. Dan untuk terapi GERD sendiri ini memang cukup panjang, rata-rata bisa makan waktu bisa 2-4 minggu. Jadi tentu kita tidak bisa terapi dengan jangka pendek karena dibutuhkan jangka panjang. Memang ada obat tambahan, jadi itu kan obat utamanya yang PPI. Nah, kalau obat tambahannya tuh ada yang bisa dengan sirup, misalnya kita berikan sirup sukrafat, sirup antasida, atau misalnya kita berikan obat-obat untuk meregenerasi dari dinding-dinding lambung yang rusak seperti repamipid, atau kita bisa juga berikan obat yang ada untuk mengatasi lambung terkait stres ya, seperti misalnya diachlordiazepam oxide. Jadi itu ada obat-obat beberapa yang dapat diberikan untuk mengatasi GERD. Oke. Berarti aman ya dok ya untuk konsumsi obat jika gejalanya itu dirasa kambuh? Ya, aman selama dia sesuai dalam kategori durasi yang sesuai dianjurkan. Oke, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama.